Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dan Bapak pengampu mata kuliah Energi Baru Terbarukan dan Smart Grid. Perkenalkan, kami dari kelompok 25 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul tentang potensi sumber energi. Yang pertama ada energi air, yang kedua ada energi gelombang laut, dan yang ketiga ada energi hidrogen. Next. Selanjutnya, ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ferdiansah, yang kedua ada Yuli Basa Panjaitan, yang ketiga ada Alfauzi, dan keempat saya sendiri, Resi Anggraini. Yang kelima ada Raihan Faiz, yang keenam ada Muhammad Adi Kurniawan. Next. Yang pertama itu ada energi baru terbarukan, yaitu energi air. Di sini terdapat potensi energi air di mana dikembangkan dalam pembangkit listrik tenaga air yang seperti yang kita kenal. PLTA itu sendiri salah satu jenis pembangkit listrik yang memanfaatkan energi potensial air untuk menghasilkan energi listrik. PLTA juga umumnya terletak di daerah berbukit, di mana bendungan dapat dibangun dengan mudah sehingga akan menghasilkan reservoir air yang besar. Pada pembangkit listrik tenaga air, kepala air atau sumber sungai di sungai dibuat dengan membangun sebuah bendungan di area sungai atau danau, di mana dari bendungan tersebut maka air yang dialirkan itu akan masuk ke turbin air. Di Indonesia sendiri memiliki topografi bergunung dan berbukit, memiliki sangat berpeluang untuk potensi energi air yang sangat besar, di mana potensinya di Indonesia itu diperkirakan mencapai 94.449 megawatt. Potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai PLTA itu sendiri berjumlah 75.091 megawatt. Sementara yang dapat dimanfaatkan sebagai PLTM atau PLTMH mencapai 19.358 megawatt. Itu menurut Harsoyo dan kawan-kawan pada tahun 2015. Next. Ini ada potensi energi air di wilayah tertentu di negara Indonesia menurut Kementerian ESDM pada tahun 2017. Bisa kita lihat dari wilayahnya sendiri ada Papua dengan potensi 22.371 megawatt. Selanjutnya ada Kalimantan, Sulawesi, selanjutnya Aceh sampai ke Maluku, di mana bisa kita lihat sendiri pada tabel ini di daerah Papua memiliki potensi yang sangat besar, yaitu 22.371. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilahkan. Oke. Untuk ketersediaan sumber daya potensi energi air di Indonesia itu pada pembangkit listrik tenaga air itu biasanya ada di sumber sungai yang dibuat dengan menggunakan bendungan yang ada di sungai dan danau, dan nanti dari bendungan itu airnya itu bakal dialirkan ke turbin air. Nah, dari turbin air nanti yang bergerak itu yang akan menggerakkan generator yang nanti akan menghasilkan energi listrik. Indonesia memiliki topografi bergunung dan berbukit, memiliki peluang berpotensi energi air yang besar. Potensi energi air di Indonesia diperkirakan mencapai 94.449 megawatt. Potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai PLTA 75.091 megawatt. Sementara yang dapat dimanfaatkan sebagai PLTM dan PLTMH mencapai 19.358 megawatt. PLTA dikategorikan untuk pembangkitan listrik pada daya kapasitas lebih dari 5.000 kW. Struktur PLTA diantaranya itu ada waduk, terus bendungan, gerbang kontrol, penstop, turbin air, generator, dan jaringan listrik pendukung lainnya. Pada umumnya PLTA terkoneksi pada jaringan on-grid yang didistribusikan ke konsumen dengan kapasitas besar. Salah satu contoh PLTA yang ada di Indonesia yaitu PLTA Waduk Cirata di Jawa Barat yang menjadi PLTA terbesar di Indonesia dengan daya mencapai 1.008 megawatt dengan kemampuan energi listrik rata-rata 1.428 gigawatt per hour. Selanjutnya.
Untuk yang kedua itu ketersediaan teknologi. PLTM dikategorikan untuk pembangkit listrik tenaga air pada daya antara 100 kW hingga 5.000 kW, sementara PLTMA menghasilkan daya kurang dari 100 kW. Dengan daya yang kecil hingga sedang, PLTM dan PLTMA dibangun pada saluran irigasi atau sungai pada daratan yang berbukit sehingga terdapat energi mekanik aliran air. Komponen utama dari pembangkit listrik diantaranya ada reservoir, ada pipa pesat, turbin air, generator, dan saluran pembuangan sebagaimana pada PLTA, tetapi dengan kapasitas yang lebih kecil. Nah, ini ada jenis teknologinya yang biasa dipakai. Ini pertama ada teknologi pumped storage. Teknologi pumped storage itu biasa dikenal dengan pumped hydro energy storage, yang mana itu adalah teknologi penyimpanan yang digunakan untuk menghitung keseimbangan sesaat antara pasokan dan permintaan listrik, yang bisa mempertahankan daya stabilitas sistem, keamanan, dan keandalan sistem. Selanjutnya. Ini pada Maret. Di Maret 2012, Lembaga Penelitian Tenaga Listrik EPRI melaporkan pumped storage menyumbang lebih dari 99% dari kapasitas penyimpanan massal di seluruh dunia, sekitar 127.000 MW. Biasanya efisiensi energi pumped storage bolak-balik bervariasi antara 70% dan 80%, dengan beberapa mengklaim hingga 87% pembangkit listrik dengan teknologi pumped storage membutuhkan dua penampung air yang terpisah menjadi upper reservoir dan lower reservoir. Kemudian dua penampung ini terhubung oleh saluran air dengan memanfaatkan gravitasi. Energi potensial air dari upper reservoir dapat diubah menjadi energi kinetik berupa aliran air menuju lower reservoir. Energi kinetik itu terus dikonversi ke energi listrik dengan mekanik turbin generator sinkron. Proses ini biasa disebut dengan discharge mode. Sementara untuk charge mode, generator sinkron digerakkan listrik untuk berputar memompa air dari lower reservoir menuju upper reservoir atau menambahkan volume dan energi potensial air. Charge mode dilakukan dengan ketika listrik sedang rendah atau suplai daya dari jaringan utama pembangkit lain berlebih. Selanjutnya akan disampaikan kami sampaikan oleh masih saya yang ketiga, aspek ekonomi. Keekonomian PLTA sangat bervariasi tergantung lokasi keberadaan potensi tenaga lainnya, baik tinggi relatif selisih elevasi debit air yang tersedia serta aspek lain yang menyertainya, seperti fungsi irigasi, pengendalian banjir, dan keserbagunaan fungsi waduk. Untuk daerah yang tidak membutuhkan evakuasi penduduk yang banyak, maka biaya pembebasan lahan relatif lebih murah. Sedangkan besarnya debit dan tinggi selisih elevasi akan menentukan biaya yang diperoleh. PLTA dapat berumur operasi yang panjang sampai dengan 50 tahun atau lebih. Sehingga untuk skala jangka panjang, PLTA cukup prospektif dan bernilai ekonomi tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya lanjut. Adapun potensi energi di luar negeri, yaitu PLTA Grand Plus yang terletak di negara potensi energi di luar negeri. PLTA Grand Plus yang terletak di negara bagian Washington, tepatnya di Sungai Columbia. Ini merupakan dam terbesar di Amerika Serikat dengan panjang 1,6 km dan lebar 503 meter. Bagian perairan Grand Cole sendiri diperkirakan mampu menampung semua peraih darat atau di Giza. Demikian lainnya adalah PLTA. Ini berada di ketinggian 115 meter dari permukaan air laut, menjadikannya 5 kali lebih tinggi dari air terjun Niagara. Di mana sedangkan dari segi teknologi, Grand Cole mampu menghasilkan daya hingga 6.509 MW. Daya tersebut ini dihasilkan oleh 3 buah pembangkit raksasa yang menampung 30 turbin tipe Francis
dan terkenal memiliki efisiensi tinggi. Satu pembangkit yang terletak di tengah dalam beton ini masih dalam tahap pengembangan dan diperkirakan selesai pada tahun 2017. Dan kapasitas turbin hingga saat ini 805 MW per unitnya. Adapun potensi energi gelombang laut. Yang pertama, ketersediaan sumber daya di Indonesia pada potensi energi laut. Energi gelombang laut. Energi laut merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan segala bentuk energi terbarukan yang dapat dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya laut, meliputi energi gelombang, energi pasang surut, arus sungai, energi arus laut, angin lepas pantai, energi gradien salinitas, dan energi laut gradien termal atau buseri pada tahun 2011. Secara teknis, energi laut adalah energi yang dapat dihasilkan dari energi kinetik, pergerakan mekanik air laut, energi potensial dari perbedaan ketinggian air laut, serta perbedaan temperatur air laut. Energi laut dapat dikonversi menjadi energi listrik dengan menggunakan teknologi yang telah berkembang pesat internasional. Energi tersebut merupakan energi terbarukan karena berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Selanjutnya, potensi pemanfaatan energi laut yang dapat dimanfaatkan secara teknologi untuk menghasilkan energi laut, energi listrik baru terbatas pada 4 jenis energi, yaitu yang pertama itu ada energi listrik gelombang laut, yang dimana yang dikonversikan dari tenaga listrik pergerakan partikel muka air laut atau gelombang laut melalui parameter tinggi, panjang, dan periode gelombang sehingga menghasilkan energi listrik. Yang kedua itu ada energi listrik pasang surut yang dikonversikan dari tenaga potensial perbedaan tinggi muka air laut menjadi energi listrik. Yang ketiga ada energi listrik arus laut yang dimana dikonversikan dari tenaga kinetik pergerakan massa air laut yang melewati selat akibat pergerakan siklus pasang surut menjadi energi arus listrik. Yang keempat, energi listrik yang perbedaan suhu air laut atau ocean thermal energy operation yang dikonversi dari tenaga yang terkandung pada perbedaan suhu air laut di permukaan dan di dalam laut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Arus pasang surut yang terkuat yang tercatat di Indonesia adalah di selat antara Pulau Talibau dan Pulau Mangole di Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara dengan kecepatan 5 meter per detik. Berbeda dengan energi gelombang laut yang hanya terjadi pada kolom air di lapisan permukaan saja, arus laut bisa terjadi di lapisan yang lebih dalam. Kelebihan karakter fisik ini memberikan peluang yang lebih optimal dalam memanfaatkan konversi energi listrik. Pada dasarnya, arus laut merupakan gerakan horizontal massa air laut, sehingga arus laut memiliki energi kinetik yang dapat digunakan sebagai tenaga penggerak rotor atau turbin pembangkit listrik secara global laut. Mempunyai sumber-sumber energi yang sangat besar, yaitu mencapai 2,8 kali 1014 atau 280 triliun watt per jam. Selain itu, arus laut juga menarik untuk dikembangkan sebagai energi listrik karena sifatnya yang relatif stabil dalam dan dapat diprediksikan. Next. Untuk kesediaan teknologi sendiri, untuk pengembangannya, teknologi eksploitasi energi laut ini dilakukan dengan mengawasi prinsip teknologi energi angin yang telah lebih dulu berkembang, yaitu dengan mengubah energi kinetik arus laut menjadi energi rotasi dan menjadi energi listrik. Daya yang dihasilkan oleh turbin arus laut jauh lebih besar pada daya yang dihasilkan oleh turbin angin. Karena rapat massa air laut yang hampir 800 kali
rapat massa udara, kapasitas daya yang dihasilkan dihitung dengan pendekatan matematis yang memformulasikan daya yang dihasilkan dari suatu aliran fluida yang menembus suatu permukaan A dalam arah yang tegak lurus permukaan. Next. Ini adalah gambar dari penggunaan alat yang digunakan untuk mengubah gelombang laut menjadi arus listrik. Yaitu alatnya adalah transducer piezoelektrik atau biasa disebut juga dengan efek piezoelektrik, adalah muatan listrik yang terakumulasi dalam bahan padat tertentu seperti kristal, keramik, akibat dari mechanical pressure atau tekanan. Next. Next. Next, Ji. Untuk aspek ekonomi, berdasarkan hasil analisis dari finansial pembangunan pembangkitan energi listrik tenaga energi laut, yang dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan adalah energi arus laut, gelombang laut, dan pasang surut. Hal ini ditunjukkan dari besarnya tarif listrik per kWh yang dihasilkan dengan mampu bersaing dengan tarif listrik non subsidi yang dijual oleh PLN yang seharga 1.163.000 per kWh, yaitu gelombang air laut. Untuk energi air laut sendiri sebesar 2.048 per kWh. Untuk energi arus laut sebesar 1.709 kWh. Dari perbedaan energi yang dihasilkan dan tarif listrik yang dikeluarkan, dinilai lebih mahal tarifnya karena mencapai angka yaitu Rp 4.300 per kWh, sehingga cenderung tidak mampu bersaing dengan tarif listrik konvensional yang kurang lebih 4 kali lipat lebih murah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya, potensi energi gelombang laut di luar negeri. Potensi energi gelombang laut yang besar untuk pembangkitan energi listrik gelombang laut terdapat di Kepulauan Inggris dan Pasifik Barat Laut, Amerika Serikat atau AS. Perkiraan potensi energi gelombang tahunan di sepanjang landas kontinen pantai AS berkisar antara 1.170 hingga 2.640 terawatt jam ekuivalen, setara dengan 33 hingga 65% dari permintaan listrik AS pada tahun 2015. Sementara itu, menurut Energy Information Administration atau EIA, menaksir bahwa potensi energi ombak laut cukup besar di pantai AS, Eropa, Jepang, dan Selandia Baru. Berbagai metode dan teknologi untuk menangkap dan mengubah energi ombak laut menjadi energi listrik terus dikembangkan. Metode ini juga termasuk menempatkan perangkat pada atau tepat di bawah permukaan air dan juga memasang perangkat ke dasar laut. Next. Potensi energi hidrogen. Next. Yang pertama, potensi energi hidrogen di Indonesia. Seperti kita ketahui, bahwa hidrogen merupakan unsur paling melimpah di alam semesta. Yang ditemukan di banyak senyawa kimia, tetapi dia berperan sebagai gas, dan hidrogen jarang terjadi secara alami. Produksi hidrogen yang dilakukan dalam skala besar memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam mengatasi perubahan iklim.
Memproduksi hidrogen dengan metode rendah karbon berpotensi mengurangi emisi yang dihasilkan oleh karbon dioksida. Produksi hidrogen memainkan peran kunci dalam masyarakat industri manapun, karena hidrogen diperlukan untuk banyak proses kimia. Pada tahun 2019, sekitar 70 juta ton hidrogen diproduksi setiap tahun di seluruh dunia untuk berbagai kegunaan seperti penyulingan minyak, produksi amonia, dan metanol, dan juga sebagai bahan bakar pada sektor transportasi. Next. Yang kedua, ketersediaan teknologi. Hidrogen juga dapat digunakan pada banyak aplikasi energi seperti pemanas, transportasi, industri, dan pembangkit listrik. Selain itu, hidrogen juga berpotensi sebagai perantara energi karena produksinya dapat menggunakan listrik atau panas ataupun keduanya. Saat ini, upaya penelitian dan pengembangan di bidang ini terus dilakukan seperti sistem modular, konsep terukur untuk sistem produksi hidrogen yang dapat dikirim, pengiriman, penyimpanan hidrogen, dan pencairan. Next. Dari segi aspek ekonomi, industri hidrogen telah banyak tersedia dan sektor industri telah menggunakan hidrogen sebagai bahan baku selama puluhan tahun. Hidrogen di pasar bahan baku memiliki nilai perkiraan total sebesar 115 US dollar miliar dan diperkirakan akan terus bertambah secara signifikan di tahun-tahun mendatang dan juga mencapai 155 miliar US dollar pada tahun 2022. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini akan saya lanjutkan. Nah, di sini bisa dilihat ya gambar siklus hidrogennya oleh Quarton CJ dan kawan-kawan tahun 2020, di mana H2-nya itu berdasarkan gambarnya itu menyebar ke electricity system, ke energy chamber-nya, lalu ke transportasi juga, serta ke bidang-bidang industri. Next. Nah, di sini terdapat potensi energi hidrogen di luar negeri. Jepang memiliki sedikit sumber daya bahan bakar fosil dan sangat bergantung pada gas alam cair atau LNG yang diimpor. Batu bara dan tenaga nuklir yang telah dibatasi sejak bencana Fukushima. Negara pegunungan yang rawan bencana alam ini sedang berjuang untuk meningkatkan produksi energi terbarukannya. Dan karena itu sedang menyelidiki berbagai alternatif bahan bakar. Target baru Jepang untuk mencapai nol karbon pada 2050 membuat publik menyoroti bagaimana upaya pemerintah negeri Sakura itu untuk menemukan opsi bahan bakar baru yang lebih hijau. Termasuk pengembangan hidrogen cair yang dianggap ambisius namun kontroversial. Rantai pasokan energi hidrogen atau the Hydrogen Energy Supply Chain atau HESC adalah proyek bersama Jepang dan Australia untuk menghasilkan bahan bakar yang berlimpah. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman semuanya. Mungkin kami akhiri sampai di sini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop record, Ji.